Kira-kira tanggapannya panjenengan bagaimana terhadap hal itu, Romo Edi Ronggo? Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang rawuh dan hadir di sini semuanya, salam rahayu. Rahayu. Menjawab pertanyaan panjenengan tentang adanya penggradasian penenggelaman sejarah serta budaya. Ini tidak bisa kita pungkiri. Karena apa? Seperti jenengan sampaikan, banyaknya orang yang dilarang untuk memakai sanggul misalnya dalam acara tertentu, contoh temanten adat yang katanya kalau diiringi gamelan haram katanya, musyrik katanya, sedekah bumi juga diharamkan. Padahal itu adalah pitutur luhur untuk kita semua. Nah, lantas mengapa tidak ada perlawanan dari kita selaku orang Jawa? Karena apa? Orang Jawa sebenarnya bukannya takut, bukannya tidak mau melawan, tapi kebanyakan orang Jawa sudah kehilangan jiwa Jawi, yang artinya Jawa utawa pinter. Pinter iku maknane Jawa. Contoh, ana bocah burung umur dolanan sak kancane tutuk-tutukan, dipisah wong tuane aja nganti padha bengkerang nang kae bocah urung Jawa. Artine bocah urung pinter, urung ngerti. Nah, Jawa juga dimaknai jif atau roh atau halus atau rahmatan lil alamin nek tembung monco. Jadi Jawa itu halus. Makanya orang Jawa itu legowo ketika bangsa-bangsa asing masuk ke bumi Jawa Dwipa, dipersilahkan. Malah ono cerita nalika Kanjeng Sunan Giri sowan ana ngersa dalem ingkang sinuwun Prabu Brawijaya, nyuwun lilah dalem ingkang supaya nyebarke agama Islam. Disaguhi karo Brawijaya, nanging kanthi catetan kudu gelem njaga kawulaku, aja diusik-usik. Mila boten mokal menawi panjenengan mirsani wonten laladan Kasunanan utawi Gunung Gresik mriku bangunan-bangunane sami Hindu Buddha. Sebagai wujud apa? Penghormatan kepada sang raja. Lah ini Jawa. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, wong Jawa malah saya ilang. Mulane wonten tetembungan. Besok yen wis ana janing jaman, anak putuku bakal menangi wong Jawa kari separo, Cina Londo kari sajodo, wong Arab gila-gilu. Nyuwun pangapunten, ini tidak menyinggung ras atau suku yang lain, nggih. Dados niki boten ada niatan untuk ke situ. Dados niki hanya meluruskan sejarah ingkang nate diceritake. Kalimat tersebut wong Arab kari gila-gilu ya bangsa yang notabene adalah
keturunan bani-bani itu kan berdoa wiritan terus ilah illallah ilah illallah. Nah, wong Jawa kari separo mergo sing dinut. Wong Cina Londo kari sak jodo. Cina ning nggone bisnise, Londo ning nggone gamane. Wong Jawa ming karek lunga-plungu. Kari separuh itu gimana? Kari separuh itu artinya keyakinannya sudah mulai pudar. Oh. Jadi yang separuh itu bukan penduduknya. Sekarang kalau penduduknya Jawa, Indonesia ini notabene adalah suku Jawa yang mayoritas. Tapi kenyataannya segala sesuatunya kalau ada apa-apa juga tidak bisa atau mampu bersuara. Bahkan orang-orang yang aktif atau proaktif di dalam mengkukui adat budaya Nusantara itu tergradasi bahkan termarginalkan, menjadi kaum yang minoritas. Betul. Agama pada dasarnya mendidik untuk kebaikan, bukan perpecahan. Tapi yang menjadi sopir atau sing dadi imaming salah sijining agama kuwi njur padha rebutan umat. Mongko umat kuwi bae Gusti Allah. Ngoten lho. Kembali ke tentang budaya tadi. Wong Sanggulan jarene ora nutupi aurat. Nanging nek gawe hijab nyuwun pangapunten klambine kaya lepet kuwi malah ora apa-apa. Gamelan diharamke. Mongko gamelan itu kanggo syiar rumiyin. Mula wonten gamelan sekaten yang artinya sahadatain. Mila pancen dipun wastani syiar manut critanipun lak ngeten. Pada masa kejayaan Demak Bintoro, lantas bagaimana untuk mengajak Islam para umat yang pada masa itu masih kental dengan kepercayaannya Hindu dan Buddha. Bahkan ada yang salah menganut aliran Kalang atau menyembah pepohonan. Orang Kalang gitu. Iya. Nah, dalam hal ini maka gamelan yang diboyong dari kerajaan Majapahit di Demak oleh para wali itu ditabuh dengan iringan-iringan yang mengalun merasuk sukma sehingga orang Buddha dan Hindu itu tertarik untuk masuk ke situ. Tapi tidak diperbolehkan masuk ke dalam halaman keraton, cukup di luar gapura saja. Toh pada saat itu para muslim, para santri Demak itu merawat yang nonton itu di keidaharan. Inilah yang dinamakan terjadi nyadran. Soh drono, mangan barengan. Dari sang raja memberikan hasil bumi yang sudah dimatangkan untuk rakyatnya pada saat itu. Nah, sedikit demi sedikit ada yang ingin masuk, penasaran, kepingin masuk sampai ke dalam, maka diberi syarat. Sampean oleh mlebu, tapi sampean kudu sahadat dhisik. Sahadat niku napa? Sahadat kuwi kowe ngakoni yen Gusti Allah kuwi sesembahanira lan Rasul Muhammad Nabi pungkasan kuwi utusane Gusti Allah. Lah carane pripun? Kowe sesuci. Mulane saiki ana wong
Jadi dikongkon cuci tangan pakai sabun itu jane gak gumun, kayak biyen iku wis ono. Ngono lho. Jadi kita itu diminta untuk membasuh sampai bersih siang dan malam, dibersihkan dengan air wudhu, air suci. Dengan harapan batin kita bersih. Ketika si orang tersebut mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dibimbing mereka masuk ke dalam aula tersebut dan jadilah mereka orang yang menganut ajaran Islam. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin. Gawe udeng, gawe gelung, gawe apa gak piye-piye. Jadi untuk budayanya biar berjalan tapi keyakinannya ikut ajaran Nabi Muhammad. Tapi nyatanya saat ini lah mboten ngoten. Nyatanya lah mboten ngoten. Nek sing ora manut aturan iki, kowe dudu kaumku. Apakah Rasul itu seperti itu? Mboten kula kinten. Wong Rasul itu dipisui, ape dipateni, dienyek, ya ora tau muring kok. Andai kata Rasul masih ada, terus ada orang bikin karikaturnya atau yang ngerasani kan diem-diem aja kayaknya ya. Dan saya rasa Rasul itu kan seperti kita juga kan. Hanya kebetulan beliau ini adalah orang yang sempurna sehingga mendapatkan anugerah Nabi. Iya kan? Rasul punya nafsu juga. Kalau toh beliau bisa mengendalikan nafsunya karena saking kuat keimanannya terhadap Sang Pencipta alam. Jadi seandainya seperti yang tanyakan tadi, seandainya ada yang bikin karikatur, ya mesti bangga deh nih. Beliau mesti bangga. Wah ternyata begitu besar cinta umat saya terhadap saya, kan ngoten. Ya barangkali saja, kita juga sama-sama tidak tahu. Hanya kebetulan pada saat itu memang belum ada foto ya. Belum ada tukang lukis juga. Artinya kita tidak terus mengedepankan sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit bid'ah. Ya sekarang gini loh, kita bicara kembali ke awal, proses awal bagaimana sih Islam itu bisa berkembang di Nusantara. Tentu ada campur tangan daripada orang-orang Buddha, ada campur tangannya orang-orang Hindu. Nah, kenapa demikian? Itu terbukti kok pada kejadian di Kudus. Pada saat itu Sunan Ja'far Shodiq atau Kanjeng Sunan Kudus yang pada saat Idul Kurban akan memotong sapi. Sedangkan di seputaran Kudus itu banyak orang-orang Hindu. Bahkan pendeta Hindu banyak di situ. Ketika mendengar sapi ini akan dipotong, ya seandainya zaman sekarang itu demo. Orang-orang umat Hindu itu pada berdemo, meneriaki. Protes dia ya? Protes, akan membunuh, akan membakar dan sebagainya, nggak tahu, mungkin demo ya sekaya ngono kuwi ya. Yang intinya dia tidak rela apabila sesembahannya mau dipotong. Loh, akhirnya Ja'far Shodiq yang keluar sebelum terjadi pertumpahan darah, sebelum terjadi selisih paham. Kurang lebih yang saya tirukan dari sesepuh saya begini kalimatnya. Mengko dhisik, iki kok padha rame iki ngopo ya? Kanjeng Sunan Kudus, panjenengan dudu wong kene, dudu wong Kudus. Jenengan kok malah ape nyembelih sesembahanmu sing ngendi sing ape disembelih? Santri-santrimu kondo, yen kowe arep nyembelih sapi, mongko sapi kuwi panjalmane lembu andini, titiane Bathara Wisnu. Sik kuwi salah.
Sapi sing dicancang ning grudha kae ora ape dibelah, ora ape disembelih, nanging ape dimulyake uripe. Lah ya dimulyake disembelih, ora disembelih. Nanging kae engko arep disandangi, diupacarake. Pinangka pakurmatanku lan santri-santriku dililani manggon ana ing kene. Sebagian ada yang percaya, sebagian ada yang tidak. Nah, tapi kenyataannya benar, sapi dikongkon nyandangi seperti kerapan sapi itu. Nah, dan Sunan Kudus membuat maklumat atau undang-undang marang sapa wae wong Kudus sak kiwa tengene aja pisan-pisan beleh sapi ning beleo kebo kanggo pangorbanan. Kebone sing dibeleh. Karena sapinya dimuliakan itu tadi, umat Hindu yang sekian banyaknya itu berterima kasih, dibangunlah menara Hindu. Saiki sik ana menara ning ngadeg kae. Kayak menara Hindu kae. Bangunannya Hindu Bang pirsani. Lak padha kalih napa sing teng Bali. Nah, di sisi. Ora nang ndoro sapi ya saiki. Ngantos sakniki. Sampai sekarang. Ya iya. Jenengan golek iwak sapi ning kono ra ono. Jadi nggak kebun. Ngoten. Lah, dalam hal ini akhirnya apa? Ini juga namanya politik atau strategi. Strategi untuk mengajak umat masuk ke dalam barisan Islam dengan cara-cara Rasulullah, dengan cara-cara Muhammad, dengan cara-cara kebaikan. Ya politik itu penting. Ngoten. Dadi ora dadak kowe nek ra gelem melu aku, kowe dudu umatku lan getihmu kuwi halal kanggone aku. Lho. Lah wong menungso ki gaweane Gusti Allah kuwi lak hukum. Gitu. Undang-undang hukum sing ditetepne karo jeksa negara ning negara kono. Tapi iki ning Jawa, ning Indonesia ra ngono kuwi, ngoten lho. Nah, bab ngoten iki. Yang membuat kita itu sekarang hanya diam. Ora apa-apa diarani haram, ono apa-apa kena apa toh kok ngono. Makanya penjenengan selaku yang muda, monggo kita openi, monggo kita gali budaya kita ini. Ngedekne budaya ki gampang, ngopeni budaya sing angel. Banyak perkumpulan yang akhirnya hanya orientasinya ke kepentingan sesaat. Berdiri suatu lembaga yang dinamakan Tresna Budaya pamane. Wah, engko apa kelompoknya dijak urunan. Isine urunan, terus latihan, terus kapan perange. Ngoten. Mongko sakjane ngopeni niku ora kudu ngono kuwi. Saiyek saiko kati ditata kanthi permati bagaimana budaya ini bisa menumbuh kembangkan. Namun nampaknya pada saat ini sudah muncul komunitas-komunitas pecinta sanggu.